Kali ini kita akan bahas seputar burung murai batu legendaris penghuni belantara tanah Jawa. Dia adalah larwo, si mungil fighter yang memiliki gaya tarung khas nan eksentrik. Sayangnya, keberadaan burung ini tak diketahui pasti populasinya. Musnah di hampir sebagian besar belantara Jawa akibat perburuan dan alih fungsi lahan yang semakin menggila. Permasalahan yang sama yang terjadi hampir di semua burung endemik Pulau Jawa. Belantara Jawa bagian ujung timur adalah benteng terakhir populasi mereka yang tersisa. Ditutup dengan Jawa bagian barat di ujung kulon dan Panaitan. Meskipun awalnya sempat dipandang sebelah mata, kini sang legendaris larwo kembali jadi buruan para kicau mania. Harganya yang semula recehan, kini melesat naik seiring popularitasnya. Perlu langkah-langkah segera untuk menangkarkannya, selayaknya murai batu dari seberang pulau, biar tidak ketergantungan tangkapan alam yang jelas semakin memprihatinkan populasinya. Mari kita tangkarkan, kita jaga juga originalitas darah murni mereka. Jangan sampai carut-marut silsilahnya seperti saudara-saudaranya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi kita di BDB Channel. Di sini kita akan bahas tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar burung murai batu Jawa atau burung larwo. Nah, kemarin teman-teman ada yang request, "Om, bahas lagi dong burung murai batu Jawa atau larwo, karena sekarang harganya sudah mahal," katanya. Ya benar, murai batu Jawa atau larwo itu dulu kita membahas itu ya nggak ada yang suka karena memang banyak yang memandang sebelah mata ya burung larwo ini, karena murai batu Jawa posturnya kecil. Padahal dia mempunyai gaya tarung yang bagus ya, yang sujud-sujud gitu. Dulu kita coba edukasi teman-teman semuanya, terus kita coba tangkarkan juga. Nah, sekarang sudah banyak peminatnya, ternyata sudah booming bahkan. Tapi sayangnya burung ini banyak di crossing ya. Jadi F1, F2 atau macam-macam dengan burung murai batu Medan atau burung bahorok atau apalah itu. Banyak banget. Jadi yang ori itu jadi susah. Makanya jangan sampai burung murai batu ini nanti kehilangan originalitasnya. Kita harus pertahankan itu. Boleh kita menangkarkan, boleh kita mencari nilai ekonomisnya, boleh kita untuk mencari value yang terbaiknya dengan mengkawin cikilangkan, tapi itu dengan catatan ya, catatan yang runtut. Karena kalau nggak ada catatan yang runtut nanti akan ya jadi ini lagi, sampah lagi. Makanya kita harus jelas ini dengan ini, silsilahnya ini dengan ini gitu ya. Jadi sekali lagi ini untuk ini aja lah, untuk informasi buat teman-teman aja. Larwo atau murai batu Jawa itu nama ilmiahnya itu Copsychus malabaricus ya. Kalau murai batu itu Copsychus malabaricus, tapi kalau di Jawa sendiri itu ada 3 jenis larwo yang berbeda. Yang satu ada larwo dari Jawa Timur, nama ilmiahnya Copsychus malabaricus omisus. Ini sekarang adanya di Bali, Banyuwangi, Jember dan sekitarnya ya. Di Alas Purwo itu, Meru Betiri itu masih ada. Itulah yang sekarang beredar itu rata-rata larwo dari daerah-daerah ini ya, dari Alas Purwo, dari Meru Betiri dan sekitarnya. Terus yang kedua itu larwo atau murai batu Jawa dari Jawa Tengah, atau nama ilmiahnya Copsychus malabaricus javanicus. Nah, ini yang ternyata sudah punah tanpa disadari ya, yang dari subspesies yang javanicus ini ya. Makanya ini yang disayangkan. Di Jawa Tengah sendiri hutannya sudah banyak tergusur alih fungsi lahan dan pemukiman ya. Makanya si habitat larwo ini selain penangkaran juga karena alih fungsi lahan yang masif, makanya udah susah ditemukan. Nggak tahu sebenarnya punah atau enggak ya, semoga aja tidak punah, masih ada ditemukan di dalam hutan yang ngumpet lah. Suatu saat mereka bangun dari kepunahan itu ya, kita harapannya seperti itu. Karena mungkin ada beberapa di Jawa bagian tengah. Jadi Jawa Tengah itu bukan Jawa Tengah ya, jadi Jawa bagian tengah gitu. Kayak di sini Blitar itu termasuknya sudah Jawa bagian tengah sebenarnya, walaupun termasuk Jawa Timur ya. Nah, ini di sini juga Javanicus sudah nggak ada. Nah, mungkin ini masih ada di batasnya di daerah Cilacap, mungkin di Nusa Kambangan itu masih ada ya, mungkin. Tapi ya nggak tahulah kita.
Ada lagi mungkin hutan-hutan di Cilacap, mana di Cilacap, di pokoknya di daerah-daerah selatan itu masih ada hutan yang agak lumayan lebat di Jawa, dan mungkin masih ada di situ, tapi kita nggak tahu. Harapannya Copsychus malabaricus javanicus ini masih ada, nggak cuman spesimennya aja yang kita lihat di museum di luar negeri sana ya. Hasil penelitian para ahli-ahli ornitologi zaman dulu dari orang-orang luar negeri ya, itu sangat disayangkan. Itu saya juga masih dalam rangka untuk mencari si javanicus ini. Kita banyak melakukan ekspedisi, eksplorasi ke masuk keluar masuk hutan, tapi belum ketemu juga. Kita bisa membuktikan burung ini asli atau enggak. Nah, kemarin ada yang bilang, masih ada, belum punah katanya. Siapa yang bilang punah gitu kan? Nah, itulah. Karena banyak juga burung-burung itu, burung murai batu yang melepas liarkan burung murai batu, niatnya baik. Jadi hasil tangkarannya dia lepas liarkan. Padahal itu bukan murai batu Jawa atau burung dari Aceh atau burung murai batu yang entah dari mana itu dilepas liarkan. Makanya orang lihat ada murai batu di situ, nah dianggaplah itu larvo. Jadi seperti itu ya. Dan banyak banget teman-teman yang melepas liarkan. Jadi untuk melepas liarkan burung itu juga kita nggak boleh sembarangan ya. Kita harus benar-benar burung natif, burung daerah setempat ya. Jadi kalau burung Sumatera nggak boleh dilepas liarkan di Jawa. Sama juga sebaliknya, burung Jawa nggak boleh dilepas liarkan di Sumatera, seperti itu. Jadi nanti akan jadi sampah genetika juga. Kita nggak bisa membandingkan mana burung Jawa, mana burung Sumatera gitu ya. Nah, ini untuk larvo dari Jawa Tengah ini yang Copsychus malabaricus javanicus ini ya, kita masih jadi misteri juga ya. Atau sudah punah atau memang belum terpantau aja. Ya semoga aja belum terpantau. Kita nanti bisa menemukan ketika kita ada ekspedisi ya. Kita eksplor lagi masuk hutan-hutan di Jawa Tengah, Jawa bagian tengah. Itu harapannya kita bisa menemukan dan mereka bisa survive, jangan sampai punah ya. Kita sedih lah kalau ngomongin punah itu. Dan untuk larvo yang ketiga itu murai batu Jawa dari Jawa bagian barat, itu adanya di Pulau Panaitan dan Ujung Kulon. Nama ilmiahnya Copsychus malabaricus mirabilis. Nah, ini mirabilis ini katanya masih ada ya, cuman di Ujung Kulon sana dan di Pulau Panaitan. Ini saya juga belum memastikan, katanya masih ada, cuman masyarakat tuh suka ada yang punya stoknya tapi itu ditangkarkan di crossing gitu. Jadi mereka malu untuk mengakui ini burung larvo dulunya ya, sebelum larvo itu booming kayak sekarang. Mungkin kalau sekarang ada ya mereka akan bangga, ini loh larvo, karena harganya sudah mahal ya. Jadi dulu kita dibully juga nih, larvo burung apa, bukan burung kontes katanya. Ya sekarang sudah mahal karena diambil gaya tarungnya. Sama ini, semoga ini Copsychus malabaricus mirabilis ini yang dari Ujung Kulon ini bisa terus berkembang biak ya, terus bisa eksis ya. Harapannya seperti itu. Kita juga belum sampai ke sana untuk melakukan pengamatan langsung untuk burung ini, burung murai batu dari Jawa Barat atau Jawa bagian barat tepatnya. Kalau ngomong Jawa bagian barat kan panjangan, tapi kalau ngomong Jawa Barat teman-teman salah persepsi biasanya, gitu ya. Jadi burung murai batu Jawa ini adalah salah satu plasmaduta asli Pulau Jawa yang harus kita lestarikan. Ini mumpung masih ada, burungnya masih ada, yang dari Jawa Timur, yang dari Alas Purwo, yang dari Meru Betiri, Banyuwangi, Jember dan sekitarnya. Itu yuk kita tangkarkan yuk sebanyak-banyaknya. Sekarang sudah mulai banyak yang menangkarkan juga, sudah mulai banyak yang berhasil, walaupun sebenarnya sulit ya. Karena memang indukan-indukan hasil tangkaran masih minim dan rata-rata di crossing, makanya ya udah kita tangkarkan yang ori-ori aja. Kalau di crossing boleh tapi harus menyertakan yang ori gitu ya. Jadi untuk pelestarian dapat, untuk ekonomisnya juga dapat, seperti itu. Ini ada satu lagi yang terakhir, ini bisa dibilang Jawa atau bukan ya. Ini ada murai batu juga tapi dari Pulau Kangean. Pulau Kangean itu katanya jauh banget ya. Ini termasuk wilayah Madura, tapi dari Sumenep itu harus berapa jam lagi gitu loh naik kapal itu. Jadi di situ banyak banget satwa-satwa endemik, banyak banget burung-burung endemik yang nggak ada di tempat lain gitu. Nah salah satunya ini nama ilmiahnya Copsychus malabaricus nigricauda. Ini larvo dari Pulau Garam, Pulau Madura, satu-satunya larvo yang ada di Pulau Madura. Jadi seperti apa bentuknya saya juga belum pernah tahu ya. Jadi bahkan untuk spesimennya aja saya belum tahu gitu, cuma sekedar nama. Ini sebenarnya ada beneran atau enggak sih
Makanya teman-teman nanti juga sharing-sharing ya di sini kalau emang ada masukan seputar burung murai batu dari Pulau Kangean ini atau Copsychus malabaricus nigricauda ini. Jadi biar kita bisa biar kita bisa pelajari juga ini sebenarnya burungnya seperti apa sih, karena saya juga nggak tahu untuk referensinya, untuk literaturnya juga dikit banget. Jadi setidaknya dengan begini kita bisa bikin literasi baru, kita bisa bikin literatur, karena memang sangat minim ya setidaknya untuk burung ini. Jadi kalau kita bisa ngumpulin informasi, kita bisa bikin arsip, kita bisa bikin literatur, literasi sendiri, itu sudah cukup membanggakan bagi kita. Walaupun ya ala-ala kita, riset-riset kita, karena kita juga bukan yang kompeten di bidangnya sebenarnya. Kita hanya hobi aja yang memang kita pengen menseriusi hobi itu. Kita ingin membantu pelestarian dengan aksi-aksi nyata, bukan sekedar prihatin doang. Setidaknya kita ikut memperbaiki, tidak ikut merusak ya. Itulah untuk burung murai batu Jawa. Ayo teman-teman, mari kita lestarikan burung murai batu Jawa ini sebagai plasma nuktah asli Jawa, yang kita sendiri orang Jawa harus peduli, harus benar-benar peduli dengan kelestarian mereka. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang apa lagi. Mari kita lestarikan murai batu Jawa atau burung larwo ini untuk kelangsungan mereka ke depannya, biar mereka populasinya tetap aman, mereka bisa berkembang biak. Kita jaga juga hutan rumah mereka biar mereka bisa punya rumah di alam liarnya yang nanti bisa kita nikmati bersama anak cucu kita kelak. Ya, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Salam lestari dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.